Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih tetap di acara Corona bersama Onita Ramadan Mempesona dalam judul Idul Fitri. Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia, kita alhamdulillah menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya yang bersifat positif ataupun sunnah. Puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan mendidik diri kita, memberikan pelajaran untuk kita bahwa kita agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah adalah merupakan salah satu tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, sungguh besar kedudukan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang dijamin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, bahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah diperuntukkan bukan untuk orang yang kaya. Sekalipun dia kaya, ketika tidak bertakwa tidak akan mendapatkan surga. Walaupun dia orang yang alim, orang yang pintar, ketika tidak bertakwa maka dia tidak akan mendapatkan surga. Begitupun pula ada orang yang hebat, tetapi ketika mereka tidak bertakwa maka dia tidak mendapatkan surga. Al-jannatu limanittaqo. Surga hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia, bulan Ramadan sudah kita lalui dan kita sekarang merayakan hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci, artinya bersih. Jadi kita kembali kepada kesucian. Kenapa kita kembali kepada kesucian? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sobat Gen Harum yang berbahagia, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak punya dosa. Bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kaum muslimin, sobat Gen Harum yang berbahagia, bayi yang baru dilahirkan, Rasulullah menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, itu dalam keadaan suci, tidak punya dosa. Sekalipun bayi itu dilahirkan dari kalangan orang-orang Yahudi, sekalipun bayi itu dilahirkan dari golongan orang-orang Nasrani, sekalipun bayi itu dilahirkan dari golongan orang-orang Majusi, tetap bayi yang baru dilahirkan
itu dalam keadaan suci dan bersih. Kaum muslimin sobat Gen Harum yang berbahagia, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu diampuni dosanya bagikan bayi yang baru dilahirkan, sehingga tidak punya dosa, tidak punya salah. Subhanallah, beruntung sekali. Inilah yang dimaksud Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian, kita kembali kepada kebersihan, seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi ini, tidak punya dosa. Kaum muslimin sahabat Gen Harum yang berbahagia, oleh karena itu beruntunglah bagi kita yang melaksanakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, karena kita telah diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat Gen Harum yang berbahagia, kita harus berpikir bahwa kita ini banyak sekali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mata kita pernah berbuat dosa, mulut kita pernah berbuat dosa, tangan kita pernah berbuat dosa, kaki kita pernah berbuat dosa, telinga kita pernah berbuat dosa, hidung kita pun pernah berbuat dosa. Nah, ketika kita punya dosa, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akan diterima oleh Allah? Allah itu maha suci, subhanallah, maha suci Allah. Allah itu maha suci, sementara kita banyak dosa, sementara kita banyak salah. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala yang suci, kemudian kita kotor, kita menghadap kepada Allah yang maha suci, apakah diterima? Jawabannya tidak akan bisa diterima. Layaknya ketika kita mau menghadap ke pejabat, contoh ke bupati yang berada di pendopo, sementara pendopo bersih, kitanya pakaiannya kotor, pakaian kita kotor, penuh dengan kotoran, mau masuk ke pendopo, apakah diperbolehkan? Pasti penjaga, pasti di sana ada Satpol PP, pasti akan menahan kita. Kita tidak boleh masuk, kita dilarang masuk. Kenapa? Karena badan kita kotor, pakaian kita kotor. Pasti disuruh keluar dulu, membersihkan badan kita, membersihkan pakaian kita. Sebelum bersih, maka kita tidak boleh diperkenankan untuk masuk ke dalam pendopo. Itu baru masuk pendopo, apalagi kita mau masuk surga. Surga itu bersih, surga itu suci, Allah itu maha suci, Allah itu maha bersih. Sementara kita berlumuran noda dan dosa. Oleh karena itu, mari kita bersama berupaya untuk senantiasa jadikan Idul Fitri ini adalah kembali kepada kesucian, dan kita harus mampu untuk menjaga kesucian. Bagaimanakah cara agar kita mampu menjaga kesucian? Mari kita ikuti setelah iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya dan saya Kapoltor mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jin Harem Television. Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia. Lalu bagaimanakah agar dosa-dosa kita ini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam beridul fitri, kita setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita berupaya untuk senantiasa qad afla'a man tazakka. Kita keluarkan zakat fitrah kita. Dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, maka berarti kita telah mensucikan diri kita, telah mensucikan harta benda yang ada pada diri kita. Kita sucikan dengan zakat fitrah. Subhanallah, beruntunglah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena mensucikan batin kita, mensucikan diri kita, mensucikan badan kita. Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sementara kita mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan kita tidak mau untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka pahala puasa kita selama 1 bulan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'allaq bainas sama'i wal ard, bergantung antara bumi dengan langit. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini adalah sangat penting sekali untuk bisa diterimanya ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ada sebuah kisah di zaman sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah orang yang kaya raya, sahabat Nabi Muhammad yang kaya raya. Karena banyak sekali harta benda yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Affan lupa tidak mengeluarkan zakat fitrah sampai sholat Idul Fitri itu bubar, sampai khotib itu turun dari mimbar belum mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian dia ganti dengan sodako yang banyak, dengan sodako yang besar, yang pahalanya tidak mampu untuk menempuh, untuk mencukupi pahala zakat fitrah. Kenapa? Karena waktunya sudah lewat. Oleh karena itu, kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia, mari kita bersama berupaya untuk senantiasa sempurnakan ibadah puasa kita agar kita menjadi fitrah, agar kita menjadi suci, agar kita kembali atas dosa-dosa yang kita lakukan, tidak kembali kepada dosa, tidak kembali kepada maksiat, agar kita tetap menjadi suci. Maka keluarkan zakat fitrah sesuai dengan tepat waktunya. Kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah? Mengeluarkan zakat fitrah waktunya adalah dari mulai masuk bulan suci Ramadan sampai dengan sebelum turunnya khotib dari mimbar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai, maka selesailah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu adalah waktu yang harus kita tempuh. Jadi sebelum waktu ini habis, mari kita manfaatkan. Lebih baik kita mendahulukan untuk mengeluarkan zakat fitrah daripada kita mengeluarkan zakat fitrah akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia. Kemudian setelah kita mengeluarkan zakat fitrah, wa dzakara isma rabbih,
kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Berkumandangnya bacaan takbir, tahmid dan tahlil. Ini dikumandangkan. Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia, barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dirinya, batinnya, hatinya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jelas disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pantaslah orang-orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca takbir di malam Idul Fitri, maka hatinya tidak akan mati. Perlu kita ketahui bersama, nanti hati kita akan mati. Kapan hati kita akan mati? Dan paling berbahaya, hati mati ketika ajal datang. Ketika ajal datang, hati mati, na'udzubillah min dzalik, berarti kita tidak akan membawa iman dan Islam. Tetapi barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan membaca takbir, tahmid dan tahlil, terus dikumandangkan dengan ikhlas dan tulus, maka hati kita tidak akan mati. Sekalipun digoda oleh setan, oleh iblis dengan berbagai macam cara, kita tidak akan bisa tergoda. Kenapa? Karena kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita tetap suci, hati kita tetap bersih, dan hati kita tetap hidup, tidak akan mati. Kaum muslimin sahabat Gen Harum yang berbahagia, oleh karena itu mari kita bersama berupaya untuk senantiasa perbanyaklah di malam Idul Fitri untuk membaca takbir, tahmid dan tahlil. Kemudian fasolah, kita melaksanakan salat Idul Fitri. Tetapi dikarenakan dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, yaitu COVID-19, yaitu di corona, maka kita tidak usah melaksanakan salat Idul Fitri. Tidak melaksanakannya bukan berarti kita menentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru kita harus menjaga kehati-hatian. Pemerintah sekarang sudah menganjurkan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kita tidak melaksanakannya, kita melaksanakan sholat sendiri di rumah. Tidak ada halangan. Kenapa demikian? Dikarenakan menjaga lebih baik daripada kita berobat. Kaum muslimin sahabat Gen Harum yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW telah memberikan penjelasan, barang siapa yang di saat ada taun, di saat ada musibah, di saat di sana ada wabah, kemudian kita tetap di rumah dengan tulus ikhlas agar kita selamat, maka kita diberikan pahala mati syahid. Illam yamut, sekalipun kita ini tidak mati, kita sudah mendapatkan pahala mati syahid. Subhanallah. Beruntunglah. Oleh karena itu, janganlah kita memaksakan diri dalam situasi dan kondisi corona seperti ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri bersama-sama dengan masyarakat. Kenapa? Karena kita belum tahu, barangkali teman kita, anggota kita, saudara kita, keluarga kita ada yang terkena, akhirnya bisa merebak. Dan ini bukan berarti kita tidak tunduk dan patuh kepada perintah Rasulullah, tetapi justru jangan sampai kita menjatuhkan diri kita ke dalam kehancuran. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, kata Allah. Janganlah menjeburkan diri kamu ke dalam kehancuran. Karena ketika kamu menjeburkan diri ke dalam kehancuran, berarti kamu tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat Gen Harum yang berbahagia, oleh karena itu kita harus belajar dari sejarah. Nabiullah Musa alaihissalam itu adalah orang yang kuat, orang yang hebat. Kenapa Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun? Bukan berarti Nabi Musa itu pengecut, bukan berarti Nabi Musa itu takut kepada Fir'aun, bukan, tetapi dalam rangka menyelamatkan diri. Begitupun pula Nabiullah Muhammad alaihissalam ketika perang Uhud, Nabi Muhammad SAW lari dari kafir Quraisy, bukan berarti Nabi Muhammad sebagai orang pengecut, tapi dalam rangka menyelamatkan diri. Begitupun pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dikejar oleh musuhnya, oleh lawannya, oleh raja kafir, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun lari, bukan berarti pengecut, tetapi justru menyelamatkan dirinya. Begitupun pula sahabat Umar bin Khattab ketika terjadi wabah
beliau meninggalkan kampungnya. Bukan berarti sahabat Umar bin Khattab takut, pengecut, tetapi justru lebih mementingkan penyelamatan dirinya. Pergi dari kodok yang jelek menuju kodok yang baik. Demikianlah. Jadi ketika kita beridul fitri di tahun sekarang tidak melaksanakan sholat idul fitri seperti layaknya kita waktu normal, waktu bebas, maka kita bersabar atas musibah ini. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga diri kita dari musibah, menyelamatkan diri kita, menjaga diri kita dari musibah, dari bahaya, itu hukumnya adalah wajib. Maka kita berupaya untuk senantiasa tahun ini kita melaksanakan idul fitri tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya, tidak jadi masalah. Yang penting kita tetap menjalin tali silaturahmi. Lalu bagaimanakah cara untuk menjaga jalan salin silaturahmi ini? Kaum muslimin sahabat Gen Harum yang berbahagia, untuk menjalin tali silaturahmi dengan cara alat-alat ataupun dengan menggunakan media yang sekarang sudah tren, sudah modern, yaitu dengan menggunakan HP. Subhanallah, dengan menggunakan HP kita bisa berkomunikasi. Dengan HP kita bisa melihat wajah teman-teman kita. Kita bisa melihat wajah saudara-saudara kita dari tempat yang paling jauh dengan cara video call. Ini kan sudah luar biasa. Jadi tidak ada halangan kita untuk memutuskan tali silaturahmi. Bukan berarti di rumah itu kita tidak bersilaturahmi. Di rumah bisa silaturahmi, kita bisa menggunakan SMS, kita bisa menggunakan WA, kita bisa menggunakan telepon, kita bisa menggunakan FB dan lain-lain sebagainya. Ini semua dalam rangka agar kita tetap pelaksanaan silaturahmi bisa berjalan, dosa-dosa kita tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling meminta dan memberi maaf kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Kita minta maaf kepada mereka dengan apa? Dengan menggunakan HP ini. Luar biasa kaum muslimin sahabat Gen Harum yang berbahagia. Jadi tidak ada halangan, walaupun kita tidak melaksanakan sholat idul fitri seperti layaknya biasa, tetap kita berupaya melaksanakan sholat idul fitri di rumah masing-masing dan tetap kita menjalin tali silaturahmi. Kaum muslimin sahabat Gen Harum yang berbahagia, kenapa kita harus menjalin tali silaturahmi? Karena menjalin tali silaturahmi sangat hebat sekali, sangat penting sekali. Siapa yang menjalin tali silaturahmi, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan Idul Fitri di situasi dan kondisi corona ini tetap kita berupaya untuk senantiasa tidak terputus tali silaturahmi. Kita sebarkan ucapan minta maaf, kita sebarkan ucapan mohon maaf, dan kita sebarkan memberikan maaf kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Dewi dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia, kita masih tetap dalam acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Kenapa kita harus minta maaf dan kenapa kita harus memaafkan? Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia, ada suatu kejadian. Nabiullah Muhammad alaihissalam kedatangan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa sebuah pertanyaan besar kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan itu, apakah kamu mau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Nabi Muhammad secara langsung menerima ayat ini dan langsung bertanya, siapa di antara orang yang tidak ingin mendapatkan ampunan Allah? Maka ayat ini disampaikan kepada para sahabat. Dan sahabat ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, atuhibbu, apakah kamu mau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya jawab mau, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Falyafu walasfa'u, hendaknya kamu memaafkan dan lapang dada terhadap kesalahan orang lain. Sanggup tidak? Semua sahabat sanggup, tetapi sahabat Abu Bakar yaitu diam saja. Berarti Nabi Muhammad mengetahui bahwa sahabat Abu Bakar ini ada masalah. Kemudian setelah sahabat itu pergi, sahabat Abu Bakar dipanggillah oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, maukah engkau mendapatkan ampunan Allah? Dijawab mau, tapi syaratnya harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Mampukah? Maukah? Abu Bakar diam. Kenapa wahai Abu Bakar sehingga berat untuk memberikan ampunan? Dijawab oleh Abu Bakar, dikarenakan anak saya Siti Aisyah difitnah oleh orang-orang bahwa Siti Aisyah adalah wanita yang brengsek, wanita yang nakal, wanita yang suka bermain dengan laki-laki lain. Saya sebagai orang tuanya merasa sakit. Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia, akhirnya Nabi Muhammad memberikan penjelasan. Walaupun demikian beratnya, walaupun demikian susahnya untuk memaafkan, kalau tidak mau memaafkan, maka resikonya kita tidak akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan berat hati, sahabat Abu Bakar Siddiq itu meminta maaf kepada mereka dan mengampuni dosa-dosa orang yang telah memfitnah anaknya. Ini sangat penting. Oleh karena itu dalam Idul Fitri ini kita harus saling memberi maaf. Sekalipun mereka tidak bisa memaafkan, kita maafkan mereka.
Karena kalau kita sudah memberikan maaf kepada mereka, kepada orang-orang yang telah berbuat salah dengan kita, kita maafkan, maka hati kita akan lega. Dan ketika hati kita lega, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, beruntunglah bagi kita yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mau memberikan maaf kepada orang-orang yang telah berbuat salah dengan kita, orang-orang yang telah berbuat dosa dengan kita, maka resikonya kita tidak akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alangkah ruginya ketika kita tidak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan kita akan sia-sia belaka dan kita akan dimasukkan dalam jurang api neraka karena kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sangat butuh sekali ampunan Allah. Lalu bagaimanakah agar Allah bisa mengampuni dosa kita? Caranya kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Inilah langkah pertama. Ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah mau memberikan maaf kepada orang-orang yang telah berbuat salah dengan kita. Kemudian tidak kalah pentingnya, ketika kita berbuat salah, maka kita harus minta maaf. Wal 'afina 'anil nas. Kita harus minta maaf. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Ketika kita tidak punya salah, kemudian kita tidak segera minta maaf, maka berarti kita punya dosa dengan mereka. Ketika kita punya dosa dengan mereka, na'udzubillah min dzalik, maka kita akan mendapatkan hukuman nanti pada hari kiamat. Kenapa dihukum oleh Allah? Karena Nabi Muhammad telah menyampaikan sebuah pertanyaan. Atadruna minal muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat-sahabat semuanya menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta. Orang yang habis modalnya, itu adalah orang yang bangkrut. Kata Muhammad, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang banyak amal kebajikannya, tetapi lebih banyak lagi keburukannya dengan orang lain. Kenapa? Kita mendapatkan sholat, kita mendapatkan pahala dari Allah. Kita zakat, kita mendapatkan pahala dari Allah. Kita berhaji, kita mendapatkan pahala dari Allah. Kita berpuasa, kita mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi ketika kita berbuat salah dengan sesama manusia, kita pernah memukul, kita pernah memfitnah, kita pernah mencemoohkan, kita pernah mengejek, jangan dikira bahwa itu adalah tidak ditagih nanti pada hari kiamat. Itu akan ditagih oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya ada orang yang telah berbuat baik dan banyak berbuat jahat, ingin masuk surga. Tiba-tiba dihalangi oleh orang yang telah berbuat salah. Dihalangi oleh orang-orang yang pernah didolimi. Wahai malaikat, dia akan masuk surga. Tolong, jangan dulu dia izinkan untuk masuk surga. Dia dulu pernah memukul saya. Saya pada waktu hidup di dunia tidak berani untuk melawan mereka. Dikarenakan saya adalah orang lemah. Sekarang saya minta keadilan. Kaum muslimin, sahabat gen harum yang berbahagia. Lalu bagaimana caranya? Pahala kita diberikan kepada mereka. Pahala orang yang berbuat baik diberikan kepada mereka. Sementara pahala sudah habis, maka dosa orang yang kita zalimi, orang yang kita aniaya, orang yang kita fitnah, orang yang kita pukul, orang yang kita hina, akhirnya diberikan kepada kita. Yang dulu kita banyak sekali pahala, akhirnya kita sekarang berlumuran dosa. Akhirnya kita dilemparkan ke dalam jurang api neraka. Kaum muslimin, sahabat gen harum yang berbahagia. Dan ini adalah orang yang bangkrut. Dulu kita banyak pahala, dikarenakan kita banyak ibadah, tetapi akhirnya pahala kita habis untuk membayar kesalahan kita kepada orang lain, karena kita belum menyelesaikan pada saat hidup di dunia. Sementara dosa-dosa orang yang kita zalimi, sementara dosanya orang-orang yang kita aniaya diberikan kepada kita, sehingga kita bertumpuk dosa. Subhanallah, kita banyak sekali dosa. Kal jibal, dosa kita bagaikan gunung yang berada di muka bumi ini, yang besar-besar. Sehingga kita banyak sekali dosa. Akhirnya karena kita banyak dosa, tidak punya pahala, akhirnya kita dimasukkan ke dalam jurang api neraka. Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang banyak, yaitu baiknya, tetapi lebih banyak keburukannya dengan orang lain. Oleh karena itu, kaum muslimin, sahabat gen harum yang berbahagia, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut,
di tanggal 1 Syawal Idul Fitri ini, mari kita bersama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ketika kita sudah memohon maaf lahir dan batin, maka insya Allah kita sudah tidak punya salah lagi di antara kita, sehingga kita bersih dan suci bagikan kertas putih, bagikan bayi yang baru dilahirkan. Subhanallah. Nafsu-nafsu kita hilangkan jauh-jauh. Kenapa? Karena nafsu, memerangi hawa nafsu ini adalah jihad yang paling besar. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan pada saat perang Badar menang, padahal perang yang luar biasa, perang yang hebatnya luar biasa, mengerahkan semua tenaga dan pikiran, tetapi Nabi Muhammad mengatakan, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Sekarang kami pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat bertanya-tanya, bukankah perang Badar ini perang besar? Nabi Muhammad, tidak, perang Badar itu termasuk perang kecil. Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksud perang besar ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu ini adalah merupakan perang yang paling besar. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan kita berupaya untuk senantiasa dilatih, digodok, digembleng dalam rangka untuk memerangi hawa nafsu. Kita ingin makan, karena belum datang beduk maghrib, maka kita tahan terlebih dahulu. Kita belajar mengendalikan hawa nafsu. Kita ingin minum, kita haus, tetapi karena belum datang beduk maghrib, kita tahan dulu, tidak minum. Berarti kita belajar untuk mengekan hawa nafsu. Kita menginginkan hubungan dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita yang kita cintai, dengan suami kita yang kita cintai, tetapi kita tahan dulu dikarenakan belum datang beduk maghrib. Berarti kita belajar mengendalikan hawa nafsu. Selama 1 bulan kita berupaya untuk senantiasa menjaga, mengendalikan hawa nafsu, berarti kita telah lulus, yaitu perang besar. Kaum muslimin, sahabat Gen Harum yang berbahagia, oleh karena itu mari kita bersama berupaya untuk senantiasa, ketika di bulan suci Ramadan ada orang yang mengajak perang dengan kita, maka kita katakan, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Inilah pentingnya kita beridul fitri. Mudah-mudahan apa kita sampaikan ada manfaatnya untuk semua. Sebagai simpulan, yuk kita bersama berupaya untuk senantiasa jadikan idul fitri di situasi corona ini tetap kita melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW dengan cara apa yang telah pemerintah laksanakan, dengan apa yang pemerintah perintahkan. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.